Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Jangan lupa jenengan di hatinya berdoa agar Allah melimpahkan pahala ngaji hari ini kepada anak-anak kita juga, ya, agar anak-anak kita besok seneng ngaji juga seperti kita, ya. Menjadi masalah itu ketika anak-anak kita tidak meneruskan kebaikan orang tuanya. Nah, itu sumber masalah awal dalam keluarga, ya. Ketika seorang anak tidak meneruskan amal solih kedua orang tuanya. Kenapa bisa seperti itu? Banyak faktor, ya. Tapi saya dapat solusi seperti itu. Jadi ketika kita melakukan amal solih, ya kita juga niatkan dan mohon pada Allah agar melimpahkan pahala itu juga kepada anak kita, dikasihkan juga, gitu, ya. Itu nasihat guru yang selalu saya pegang. Jadi tidak hanya ngaji hari ini, dimanapun jenengan acara fatayat, muslimat atau apapun itu, selalu hatinya itu mohon agar Allah melimpahkan pahala ngaji, majelis ilmu yang jenengan hadiri itu kepada anak, ya, kepada anak. Karena apa? Kita nyari ilmu juga buat anak kan? Buat siapa nyari ilmu? Ya emang buat diri kita, tapi kan intinya kita ingin jadi orang tua yang baik buat anak. Baik, ibu-ibu, sebelum masuk ke parenting, ya, seperti biasa saya awali dengan yang materi umum dulu. Saya ambil dari teks mujahadah yang paling terakhir, yaitu Ya Kafi Ya Mugni Ya Razzaq. Nah, ini saya ingin mengulang lagi agar jenengan tidak lupa, ya, bahwasanya Allah memiliki asmaul husna, ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Itu ayat Al-Qur'an. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan asmaul husna itu. Jadi jenengan berdoa dengan menggunakan asmaul husna itu perintah Allah. Di mana? Di Al-Qur'an. Bunyinya apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, Allah itu memiliki nama-nama yang, berdoa saja dengan asmaul husna itu. Ya, maka boleh nggak Pak saya berdoanya pakai asmaul husna? Boleh saja. Ya, boleh saja terus seperti itu. Ya, itu betul-betul kita menghamba betul gitu ya. Nah, yang ingin saya kupas sedikit, tidak banyak, itu yang dulu pernah saya sampaikan agar jenengan nggak lupa. Biasanya pas ngaji ingat, tapi pas pulang lupa lagi, ya, karena saking banyaknya urusan gitu, ya, banyaknya urusan. Nah, maka saya ulang tentang Ar-Razzaq, ya. Ar-Razzaq itu artinya adalah Maha Pemberi rezeki. Nah, rezeki itu ada dua, ibu-ibu, ya. Ar-rizqu rizqoni, kata Imam Ghazali, ya. Rezeki itu ada dua. Ada yang masih ingat? Yang pertama rezeki apa? Yang pertama rezeki dohir, ya. Yang pertama dohir, yang kedua adalah batin, ya. Rezeki dohir, rezeki batin. Dohir itu ya lahir gitu, ya, bisa dipegang, ada wujudnya. Nah, apa itu rezeki dohir? Kalau Imam Ghazali mengatakan di sini al-aqwat wal at'imah, ya, makanan, ya, yang masuk ke perut kita, ya, yang kita konsumsi, itu namanya rezeki
dohir. Ya. Nah, dijelaskan oleh Imam Ghazali di sini walidzalika wadzalika lidzawahiri wahia al-abdan. Nah, fungsinya rezeki dohir ini apa? Untuk badan kita. Ya, untuk badan kita yang dohir-dohir. Ya, supaya tangan kita kuat, kaki kita kuat. Ya, itu namanya rezeki dohir. Jelas, Bu? Jelas ya. Oke, baik. Nah, sedangkan yang batin itu apa rezeki batin itu? Namanya al-ma'arif wal mukasyafat. Apa itu artinya Pak Bahri? Ilmu pengetahuan. Itu namanya rezeki batin. Wal mukasyafat, pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu ya contohnya jenengan diberikan ujian, terus jenengan tidak putus asa menghadapi ujian itu, sabar, jenengan ikhtiar, ya, jenengan berdoa, terus berhasil melewati itu. Ya, itu rezeki apa namanya? Rezeki batin. Ya, ada dua, al-ma'arif wal mukasyafat, ilmu pengetahuan dan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu siapa yang menggerakkan? Allah. Contoh, teman saya jualan barang yang itu sama di rumahnya dengan tetangganya, 3 rumah. Ya, jaraknya antara rumah satu dengan rumah satu itu rata-rata 15 sampai 20 meter. Nah, suatu ketika ada orang berhenti di pertigaan. Terus nanya ke ibu-ibu yang sedang ada di pertigaan itu. Bu, tempat bikin ini di mana ya? Oh, itu Mas di situ itu. Padahal ibu itu juga punya anak dengan usaha yang sama dengan yang dia tunjukkan. Jadi di situ ada tiga tempat usahanya sama. Nah, suatu saat ada orang mau ke tempat usaha itu gitu loh. Di pertigaan ketemu seorang ibu, dia nanya. Ya, ada A, B, C. Nah, ibu ini jawabnya apa? Kesana aja Mas, ke yang A itu gitu. Padahal ibu ini punya anak yang usahanya sama dengan A, si C itu namanya. Nah, kebetulan si A ini pas di depan rumah. Ya, pas di depan rumah dan istrinya lagi nyapu depan rumah gitu. Istrinya sampai kaget gitu. Kok malah disuruh ke sini? Padahal usahanya sama, plek sama persis. Kualitas juga sama gitu. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan ibu itu untuk mengarahkan ke sana? Allah. Dari situ teman saya ini punya pengalaman dan imannya semakin tambah tentang rezeki. Tidak ada rezeki yang nyasar, tidak ada rezeki yang tertukar, semua sudah dicatat sendiri. Nah, untuk mencapai kesimpulan itu teman saya dikasih rezeki sama Allah bentuknya pengalaman spiritual. Jelas? Nah, jenengan paling banyak pengalaman spiritualnya dari saya. Jenengan hamil tuh 9 bulan. Kayak apa itu? Ya, kayak apa itu? Maka sesekali saya nitip ya ibu-ibu ya yang masih punya anak kecil gitu. Ya dewasa pun ya nggak apa-apa. Ternyata gini. Salah satu cara membentuk anak, ini mumpung saya ingat ya. Biasanya lupa gitu. Cara membentuk anak agar betul-betul totalitas mengabdi kepada orang tua, berbakti sama orang tua, sayang sama orang tua, peduli sama orang tua. 1. Jenengan dalam sebulan itu harus ada waktu jenengan bercerita bagaimana jenengan ketika mengandung dan melahirkan.
cerita-cerita unik selama jenengan mengandung dia, dan ketika proses melahirkan, dan ketika ngomong dia itu mungkin 1 sampai 2 tahun, jadi payah itu sesekali disampaikan dalam bentuk dongeng, dalam bentuk cerita. Ya, misalkan jenengan, tahu nggak mas, dulu toh pas ibu itu ngandung kamu, ya, apalah jenengan cerita gitu. Ya, cari, saya yakin jenengan masih ingat cerita-cerita itu. Nah, hanya dengan seperti itulah jenengan menanamkan hal-hal baik itu kepada anak. Itu perintah loh. Ya, itu perintah. Di dalam kemarin saya ngaji tentang tahapan mendidik anak di dalam surat Luqmanul itu ya, tentang cerita Luqmanul Hakim. Itu dijelaskan, memang orang tua itu harus ya tidak hanya sekali 2 kali, bahkan pokoknya dalam sebulan tuh harus ada cerita itu gitu loh. Ya, apalagi bagi jenengan yang masih punya anak yang golden age ya, dalam artian sudah bisa dimasukin cerita, kemudian mulai paham. Yang dewasa juga sebenarnya nggak apa-apa. Kayak saya misalkan, satu hal yang tidak bisa saya lupa dari cerita ibu saya ketika saya lahir adalah saya ditutup pakai panci gitu loh. Ya, kenapa? Karena di desa itu nggak ada inkubator, mau pakai apa oksigennya? Terus di oksigen buatan dicium gitu, dipompa pakai mulut, nggak bisa kan, masih bayi itu. Nah dulu adanya di kampung apa? Dukun bayi kan? Bingung ini, karena saya itu dikira sudah mati gitu. Maka diambil panci, ditutup pakai panci, dibuka masih hidup ternyata. Hasilnya kayak gini bu. Hasilnya kayak gini. Belum ditakdirkan gitu loh. Ya, kalau sekarang mungkin jenengan punya dokumentasi karena anak lahir ibunya selfie, bayinya di top foto. Betul nggak? Tapi kan masalahnya anak kita sekarang udah gede gitu loh. Dulu kameranya belum sebagus sekarang, ya. Dan belum ada tempat nyimpen seperti Facebook gitu. Maka saya nitip pesan, ini pesan Al-Quran, ya. Ini pesan Al-Quran. Kapan-kapan nanti saya bedah lebih lengkap. Intinya apa? Anak itu harus mendapat cerita bagaimana proses awal jenengan hamil ketika mengandung dia dan setelah melahirkan dia. Perjuangan-perjuangan, pengalaman spiritual yang itu jenengan susah, tapi sama Allah tuh dikuatkan gitu loh. Nah itu ceritakan ke anak, itu penting, ya, itu penting, ya, karena hanya dengan seperti itu dia akan memahami tentang hidup tuh penuh ujian, hidup itu harus tahan ujian gitu. Jelas ya bu ya? Nah itu namanya apa? Pengalaman spiritual. Tadi teman saya misalkan, ya dapat rezeki seperti itu. Ya semua orang punya. Dan ibu-ibu itu paling banyak, saya yakin pengalaman spiritualnya banyak sekali. Ya, baik. Jadi itu rezeki apa bu? Rezeki dohir sama rezeki batin. Kalau rezeki dohir masuk ke perut, kalau rezeki batin masuk ke hati. Jelas? Nah, jadi sekarang ini ngaji ini lagi nyari rezeki apa? Lagi rezeki batin. Jadi jenengan kok dibuat bisa berangkat ngaji, itu berarti sama Allah dikasih rezeki batin. Rezeki batin ada 2, ilmu pengetahuan dan pengalaman spiritual. Nah, baik, saya lanjutkan biar lengkap. Wahada asrafur rizqain, dan rezeki batin ini adalah rezeki paling mulia. Rezeki paling mulia. Ya, antara dohir sama batin mana rezeki yang paling mulia? Rezeki batin. Fa inna samrotahu hayatul abadi. Buah efek akibat dari rezeki batin ini apa bu? Hayatul abadi, kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi.
Contoh jenengan sekarang dapat ilmu pengetahuan, diajarkan ke anaknya. Anaknya mudeng dan mengamalkan. Jenengan meninggal, hidup jenengan masih abadi enggak? Kenapa? Tidak, kita tidak mati. Kita hanya pindah alam saja. Ya, hanya pindah alam saja. Anak kita di dunia, kita di alam barzah. Ketika kita itu mendidik anak kita agar selalu ziarah kubur misalkan, dia ziarah itu, orang tuanya di alam barzah bisa menyaksikan, bisa. Karena alam barzah itu kan seperti sebuah ruangan yang berbentuk kaca gitu. Bedanya apa? Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Itu. Jadi mbah-mbah kita itu tahu. Nah sekarang saya tanya, ketika anak kita mengamalkan ilmu dari kita masih dapat aliran pahala enggak? Nah, berarti kita kan masih hidup itu. Rekening kita masih hidup. Nah itu disebut dengan hayatul abadi. Jenengan mungkin fisiknya sudah di alam kubur, tapi anak jenengan selalu ngungkit-ngungkit jasa jenengan. Ibuku mbien loh pas masih hidup, Pak. Ibuku terus seperti itu. Karena apa itu? Karena ilmu. Ya, karena ilmu. Coba kalau makanan, apakah membuat tubuh kita abadi? Ini contoh, ya. Ini kan rezeki dohir. Saya makan, terus membuat abadi? Kan enggak. Paling diolah sama perut terus keluar. Ya, nggak usah dibayangin dulu. Ya, jadi, ya itu namanya hayatul abadi itu seperti itu. Banyak nggak seorang ilmuwan sudah meninggal tapi ilmunya masih dikaji, ada nggak? Mungkin kita bukan penulis, mungkin kita bukan pengarang buku, tapi ingat nasihat kita itu, ilmu yang kita sampaikan ke anak itu yang akan jadi abadi hidup kita. Ya, itu akan yang menjadi abadi. Amal-amal soleh misalkan, kayak kemarin saya pulang dari Banten, ya hari Minggu. Malam Senin saya ngisi pengajian di kampung gitu. Saya ditanya sama masyarakat, kenapa sering mengadakan haul gitu? Ya, saya sampaikan, ya beginilah cara melanjutkan amal soleh orang tua. Saya sampaikan ke masyarakat. Coba kalau nggak ada haul, lama-lama itu kuburannya rata sama tanah, nggak tahu. Anak cucunya nggak tahu kuburan mbah-mbahnya, saya bilang. Ya, karena nggak pernah diziarahi, nggak pernah didoakan dan sebagainya. Nah, jadi kita harus mengejar rezeki yang mana aslinya. Nah, manusia sering terjebak ngejar rezeki yang mana, Bu? Dohir apa batin? Dohir. Leng ngejar ya mati-matian kan? Sampai mati malah. Padahal itu tidak membuat hidupnya abadi. Sejatinya kita makan itu kan sepiring aja udah kenyang kan? Betul nggak? Dan lauk yang paling enak ketika makan cuma satu. Lapar. Ya, jangan makan pas tidak lapar, karena mesti nggak enak. Tapi pas lapar, ya, bentar lagi bulan puasa, coba jenengan jalan-jalan sore itu, kayaknya semua pengen dibeli itu. Itu begitu Allahumma lakasumtu, tahu susur satu sama minum segelas, kok udah kenyang ya. Nah itu namanya lapar seperti itu. Nah kita sering mati-matian mengejar rezeki dohir, padahal rezeki dohir tidak membuat kita hidup abadi. Yang membuat hidup abadi yang mana? Rezeki batin, ibu-ibu. Nah, wasamratu rizki dohiroh kuwatul jasadi. Hanya jasadnya saja yang kuat, ya. Hanya jasadnya saja yang kuat. Nah, terus harus bagaimana kita ini dengan yang kita baca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Itu apa cuma dibaca aja Pak Bahri? Enggak. Ya, saya pengen jamaah ini kalau ngamal kayak sesuatu itu ya ngerti artinya, ya, ngerti makna luasnya, enggak cuma ya Rozak aja, tapi dibalik maknanya tadi sudah paham itu. Jelas ya Bu ya? Jadi beda orang mengamalkan sesuatu pakai ilmu sama enggak pakai ilmu itu beda. Sekarang saya tanya, burung beo itu kalau kita ngucapin salam ada yang bisa jawab salam enggak?
Assalamualaikum, ada kan? Ada enggak? Tapi dia paham enggak? Enggak. Kalau enggak berarti kita apa? Beo. Ya, maka itulah fungsinya ngaji ya. Jadi kalau kita mengamalkan ar-razzaq ini, yang pertama ayya'rifa haqiqata hadzal wasfi. Jenengan harus betul-betul faham hakikatnya ar-razzaq itu apa. Tadi rezeki ada 2, gitu ya Bu ya. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan rezeki wa murtaziqah wa asbab litamattu'i ya zalikal arzak gitu. Jadi Allah tuh menciptakan rezekinya satu, menciptakan yang nerima rezeki, dan menciptakan sebab orang bisa menikmati rezeki itu.